Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi teman-teman, di video kita kali ini yaitu kita akan bahas bagaimana cara mengatasi tanah yang asam ya. Nah, jangan di skip-skip teman-teman, agar apa yang kita sampaikan tidak ada potongan informasi yang terlewatkan ya. Berikut teman-teman cara mengatasi tanah asam ya. Jadi teman-teman, tanah asam itu bisa bikin tanaman kita susah tumbuh dan berkembang ya. Itu dikarenakan pH-nya rendah teman-teman. Tanah yang terlalu asam bisa bikin unsur hara seperti fosfor sulit diserap tanaman teman-teman. Padahal unsur hara fosfor itu yang sangat penting ya untuk pertumbuhannya tanaman ya. Tapi tenang teman-teman, kita ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya ya. Yang pertama, kita mulai dengan memeriksa pH tanah teman-teman. Untuk ini kita bisa menggunakan alat pengukur pH tanah ya, atau kita membeli kit tes pH yang banyak dijual di toko pertanian ya. Nah, kalau hasil tes menunjukkan pH tanah di bawah 5,5, artinya tanah kita itu memang asam sekali ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus kita coba adalah menambahkan kapur pertanian teman-teman, yang dikenal dengan nama dolomit ya kalau di daerah kita. Nah, kapur ini teman-teman bisa menaikkan pH tanah kita ya, membuatnya lebih netral. Kita taburkan kapur ini di permukaan tanah ya, dan kemudian ditraktorkan atau dibalik agar bisa merata ya. Jadi seperti itu teman-teman. Biasanya teman-teman, setelah pemberian kapur dolomit, pH tanah akan naik ya dalam beberapa minggu, tergantung pada seberapa banyak kapur yang kita berikan ya. Selain kapur dolomit teman-teman, kita juga bisa menambahkan bahan organik ya, seperti kompos atau pupuk kandang teman-teman. Bahan organik ini bisa membantu memperbaiki struktur tanah ya, agar meningkatkan daya serap air teman-teman, dan juga memberi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman padi kita ya. Pupuk kandang ini teman-teman nggak hanya memperbaiki pH tanah ya, tapi juga memperkaya tanah dengan mikrobakteri ya, yang membantu tanaman tumbuh sehat. Tetapi ingat teman-teman, kalau nggak difermentasi nggak masalah ya, asal kita memberikannya itu 1 bulan sebelum pengolahan lahan ya, agar pupuk kandang yang kita berikan mengering di lahan sawah kita ya, jadi jamur tidak berkembang teman-teman. Jika kita ingin lebih cepat teman-teman menaikkan pH, kita juga bisa menggunakan abu kayu ya, yang lebih cepat bereaksi daripada kapur biasa teman-teman. Tapi yang penting adalah pemberian dosis yang tepat ya, agar tidak merusak keseimbangan tanah ya. Ingat teman-teman, pemberian kapur dolomit harus disesuaikan dengan dosisnya ya, jangan asal-asalan teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, setelah pH tanah membaik, kita tetap harus rajin ya memeriksa kondisi tanah secara berkala teman-teman, agar pH tanah tetap stabil. Soalnya teman-teman, pH tanah bisa berubah tergantung jenis tanaman ya yang kita tanam. Terlebih lagi teman-teman, tanaman padi ya. Tanaman padi memiliki akar serabut yang sangat banyak, makanya daya serap nutrisinya sangat kuat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dengan cara-cara tersebut tanah kita jadi lebih baik ya. Tanaman pun mulai tumbuh dengan lebih sehat dan subur ya. Dan kita juga lebih yakin teman-teman dalam bertani ya, karena kita tahu bahwa tanah yang sehat itu kunci utamanya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau pH tanah kita di bawah 5,5 itu sangat asam ya. Jadi jangan dipupuk teman-teman, atau kita akan semakin dirugikan ya. Karena kita hanya membuang-buang pupuk, karena pupuk yang kita berikan itu tidak diserap tanaman kita ya. Jadi kalau di antara penonton setia Pak Tani memiliki tanah sawah yang asam, kalian harus punya alat ukur pH tanah ya. Ingat teman-teman, kita tidak menggurui ya, namun hanya berbagi pengalaman. Syukur-syukur kalian suka. Nah, kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan tekan aja tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya teman-teman, agar kalianlah orang pertama yang mengetahui jika kita mengupload video terbaru ya. Nah, jadi cukup sekian ya video dari kita. Semoga video kita bermanfaat ya.
Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.